Kita ajak umat ini selalu menyirami dan memupuk iman dengan tetap sholat 5 waktu berjamaah, yang berkelebihan rezeki, infak, sedekah, dan membayar zakat. Kemudian rajin mendatangi majelis taklim dengan iman yang kuat, yang tumbuh subur dalam hati, insya Allah akan membuahkan amal soleh. Dan setelah berbuah menjadi amal soleh, pasti hidupnya akan baik-baik saja, akan bahagia, juga akan dimasukkan ke alam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah walladzi arsala rasulahu huda wa rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah khatimil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, saya doakan Anda sehat selalu, berkah dalam rezeki, sukses dalam aktivitas, bahagia bersama keluarga, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jaya, bahagia, selamat dunia akhirat. Amin. Barangkali masih ada di antara para pemirsa yang masih milah-milih tentang tema khutbah Idul Fitri tahun ini 1443 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2022. Mungkin ada yang mau samaan dengan saya, yaitu mengambil tema amal soleh sebagai landasan hidup damai, indah, dan bahagia. Setelah kita membaca tahmid, kemudian kalimatus syukur, wasiat takwa kepada para jamaah, kita memulai sedikit evaluasi tentang indahnya Ramadan, keistimewaan di bulan Ramadan, dan peluang mendulang pahala di bulan Ramadan. Maka kita memasuki pada babak inti, yaitu mengajak orang agar mempertahankan nilai-nilai takwa, mempertahankan nilai-nilai kebaikan yang diperjuangkan selama bulan Ramadan. Di antaranya adalah menciptakan suasana selalu dalam kategori amal soleh, sehingga hidupnya akan tetap tenang, akan damai, dan penuh dengan kebahagiaan. Ayat yang kita bacakan suratnya Al-Baqarah, ayat yang nomor 277. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan berbuat kebaikan, wa aqamus shalah, dan mereka tetap mendirikan sholat, wa atawuz zakah, dan menunaikan zakat, lahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka adalah pahala dari sisi Allah, wala khaufun, dan hidupnya tidak ada kekhawatiran, wala hum yahzanun, dan hidupnya tidak pula bersedih hati. Kita tekankan bahwa hidup tidak khawatir itu artinya damai, tenang. Wala hum yahzanun, dan itu artinya hidup dalam kebahagiaan dan semuanya teratasi dengan happy ending. Ini kita tanamkan di bab itu. Hal yang tersirat dalam ayat ini adalah bahwa kalau orang ingin hidupnya tenang, damai, bahagia, itu dilandasi dengan iman dan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Tentang iman, tentunya iman yang benar, yaitu meyakini sepenuhnya bahwa Allah itu adalah maujudun, ada. Allah maha ada sebelum yang ada ini ada. Allah yang menciptakan alam semesta dan jagat raya ini. Semua yang ada di jagat raya ini adalah makhluk. Kita tanamkan tentang syarat iman yang benar yang bisa membuahkan amal soleh ini. Yang kedua, meyakini sesungguhnya bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, memang benar-benar pencipta alam semesta. Bisa kita sisipkan surat Yunus ayat yang nomor 3. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idznih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun. Sesungguhnya Rabb kamu sekalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa atau 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amr, kemudian bersemayam di arsy mengatur segala urusan. Menanamkan keyakinan agar audion
umat yang sedang kita hadapi ini menambahkan keimanannya Allah lah pencipta alam semesta ini. Dan semua yang ada di alam semesta ini tunduk dalam perintah dan kehendak Allah Ta'ala. Air, angin, gunung, bumi, semuanya tunduk di bawah perintah Allah. Bahkan api yang mestinya panas pun tunduk di bawah perintah Allah. Saat Allah berkehendak, Ibrahim baik-baik saja dibakar oleh Namrud dengan firman-Nya, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan sejahteralah untuk Ibrahim. Maka api pun yang mestinya panas menjadi dingin. Kita tanamkan pada audion kita bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, dan semua yang ada di jagat raya ini adalah makhluk dan tunduk pada kehendaknya. Kemudian yang ketiga kita tandaskan karena Allah sudah ada sebelum jagat raya ini ada, wal awwalu wal akhir, dia yang awal dan yang akhir. Allah sang pencipta alam semesta ini, maka kita yakinkan satu-satunya Tuhan yang layak disembah adalah Allah. Maka kita tanamkan itu kalimatut thayyibah, la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, kita ajak umat ini mentaati Allah. Karena orang-orang yang mentaati Allah, orang-orang yang akan dirahmati di dunia ini, di alam barzakh sampai di alam akhirat nanti. Ayat bisa kita sampaikan di situ, misalkan surat Al-Imran, wa atiyahullah war rasul la'allakum turhamun. Hendaknya kamu sekalian taatlah kepada Allah dan utusannya agar kamu sekalian dirahmati. Ini poin pertama, menanamkan kembali keimanan kepada masyarakat. Karena memang setelah kita lakukan penelitian, banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak menjalankan syariat Allah. Misalkan kemarin puasa Ramadan tidak semuanya berpuasa. Pertanyaannya adalah mengapa mereka tidak sanggup berpuasa? Karena rendahnya ketaatan kepada Allah. Ini kaitannya dengan hidayatut taufik wal qabul. Kemudian yang kedua, landasan hidup damai, indah dan bahagia itu adalah berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan kita sederhanakan saja. Misalkan hendaknya seorang suami baik sama istri, istri baik sama suami, orang tua baik sama anak-anaknya, anak-anak baik sama orang tuanya, rakyat baik sama pejabat, pejabat pemerintah baik sama rakyatnya. Sudah, kalau hidupnya seperti itu pasti tenang, damai dan indah. Mungkin ada pertanyaan, apakah cukup hidup ini hanya untuk seperti itu saja? Tentunya tidak. Allah berfirman bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan dijamin hidupnya itu thayyiban, akan dijamin hidupnya itu baik. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat nomor 97, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang yang beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Fa-nya adalah jawab syarat, fa-nya adalah jawab syarat, kemudian dilengkapi dengan lam taukid dan nun taukid double, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini jaminan dari Al-Quran bahwa setiap orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan kehidupan yang baik, pekerjaan yang baik, pasangan yang baik, rumah yang baik, kendaraan yang baik, tetangga yang baik, kehidupan yang baik secara umum. Ini Allah tawarkan dan akan didapatkan oleh semua orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kemudian kita jelaskan, kebaikan yang Allah tawarkan bagi orang yang beriman dan beramal soleh ini tidak sebatas dunia saja, tetapi Allah juga menjanjikan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami, Allah akan memberikan kepadanya pahala untuk mereka yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Allah menjanjikan pada setiap orang yang beriman dan beramal soleh akan adanya kehidupan yang baik dan pahala yang lebih baik di alam akhirat nanti. Apa bentuknya pahala yang lebih baik di akhirat nanti? Tentunya alam surga. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 107, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula.
Innalladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berperilaku baik, bagi mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Lengkaplah sudah ayat-ayat yang mesti kita sampaikan kepada umat. Setelah itu kita ajak umat ini selalu menyirami dan memupuk iman dengan tetap sholat 5 waktu berjamaah, yang berkelebihan rezeki, infak, sedekah, dan membayar zakat. Kemudian rajin mendatangi majelis taklim. Setelah itu dengan iman yang kuat, yang tumbuh subur dalam hati, insya Allah akan membuahkan amal soleh. Dan setelah berbuah menjadi amal soleh, pasti hidupnya akan baik-baik saja, akan bahagia, dan juga akan dimasukkan ke alam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhirat nanti. Setelah itu khutbah bisa kita akhiri dengan berdoa bersama, diaminkan oleh mereka. Sebelum salam, jangan lupa kita ucapkan, saya pribadi mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Taqabbal minna ya karim, kullu amin wa antum bi khairin. Boleh kita setelah itu salam. Terima kasih Anda telah mengikuti tutorial ini dengan baik. Saya doakan Anda sehat selalu, berkah rezeki dan bahagia dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.